hadir abu-abu kita dan juga pejuang-pejuang tauhid tasawuf, para jamaah dari kaum bapak dan kaum ibu sekalian, di mana hari ini sudah kita lihat telah melimpah dari tempat. Tadi menandakan akan datang terpaksa kita dibuat di lapangan, ya. Maknanya tempat kita sudah melimpah. Jadi ini di mana-mana, ya. Kalau kami kemarin di Pauh juga melimpah, ini juga melimpah, dan kemana-mana pergi melimpah. Ini satu menandakan, saya katakan pada Ahmad Pasni tadi pagi, ada Anda lihat guru-guru Anda baik di Padang atau di mana-mana jamaahnya seperti tasawuf ini melimpah. Tidak ada. Abu Tangga barangkali ada guru Anda membuat jamaah. Tengku Ibrahim apa? Ada jamaahnya melimpah-limpah begini. Kajian? Oh, ada ulang tahun. Kau ada pamannya pengajian mana? Ya. Menurut kaki ramai melimpah. Jadi inilah menandakan. Makanya setelah tuan-tuan melihat Darussalam yang menjadi Abuya Syekh Muhammad Ali Al-Khalidi sebagai pembina Santren Darussalam, setelah meninggal beliau, murid-murid beliau ini terbagi kepada 3 kelompok. 3. Satu kelompok setelah dia belajar pulang ke kampung membuat pesantren bertemu, membuat pesantren bertemu. Ada antara lain Tengku Ibrahim Jangun, Tengku Tanah Merah, Tengku Adis, kampung membuat pesantren bertemu. Di mana kalau kita lihat masyarakat keliling, Samraud, makna Samraudnya anda peduli ku agama. Kalau kita lihat masyarakat yang dekat dengan pesantrennya, anda peduli agama. Anda itu akidah, anda itu hukum syara, tasawuf, itu masuk di dalam itu di dalam tempat Tengku Muhtabir. Jadi kelilingnya yang mempoli ke agama, agama mempoli mengetikah zaman nonton jak macam. Padahal pesantren tu hanya tu pakai bengeh Tengku Muhtabir ya. Bah bengeh. Itu termasuk di Samalangan. Ini Patewo, murid-murid Abu Yanu hanya tinggal di pesantren, buka kitab bertemu untuk mengamalkan apa yang dalam ilmu yang dia belajar itu kurang. Hingga menyamana pesantren di Aceh, nyoen tingkat kelas 7-nya hanya pelele berjamaah. Kelas baru berjamaah. Jadi menyokamanya nak diwajibkan berjamaah di. Karena haji ibarat kai hana saban negara. Kai hana saban. Very tidak perlu. Itu satu. Dan murid-murid Abu Ya Mudawali telah kembali dari Darussalam mengembangkan tarekat tujuh, mengembangkan tarekat tujuh di mana-mana. Tapi tarekat yang mereka kembangkan itu tidak sampai untuk membicarakan hakikat makrifat, tidak sampai untuk membicarakan hakikat
Jadi akhlak dari orang yang bertarekat itu tidak berubah, kemauannya tidak berubah, hanya balik mengatib-atib. Tujuan atib, khodo dan nyoleh mengatib, ada mengatib, nyahana berat. Bahkan kadang-kadang dunianya berbunga-bunga di dalam hati itu. Bukan Allah dan sifatnya yang berbunga-bunga, tapi dunia yang berbunga-bunga. Dan golongan yang ketiga, ada murid-murid Abu Yahya Mudawali. Dia tahu tarikat, dan tarikat. Dia tahu mengenai hukum syara, dia tahu membaca kitab, dia rasa dalam berbagai ilmu. Tapi waritinannya kabalak untuk berlomba-lomba mencari kesenangan duniawi. Dia ke DPR, antek 3 tambah 2 gau, antek 2 gau tambah 2 gau, antek di daerah untuk pusat. Murid-murid daripada Abu Yahya Mudawali. Yang ketiga kelompok yang saya melihat di mana murid-murid Abu Yahya Mudawali. Padahal sosok Abu Yahya Mudawali itu, makanya beliau di samping beribadah, beliau mengajar, kemudian berdakwah. Mengkubut beribadah dengan tawajuh, dengan suluk, dengan melakukan sunat-sunat, duha, kan, tahajud, dan juga mengajar. Jadi tahu dia punya tinggal yang pun diajar lun kata bunga bersama dengan Abu Jamal Warun. Jadi kira-kira po 9:08 kenanya nak tujak pula berhentikan belajar sama Abu Muwardi dengan Ahmad dan kawan-kawannya. Kapal sebelah belajar sama Muhyiddin dengan kawan-kawannya. Hanya istirahat ya, sembahyang luhur, wirid, hanya mengajar lam. Engkau tanah merah, engkau ajiz, semalam. Yang ke asar, hanya sembahyang asar wirid. Wirid itu membaca hizib, mulai Ibu Nasar, Ibu Nawawi, Ibu Bahar. Kalau limang baru rumah, baca bulu, kalau limang baca bulu, bayang rumah. Jadi ingatlah buat tahu dia malun tukang hoi, awaknya pejamu, abang-abang, adik-adik tukang hoi lu, tu Abu Yahya Nasar. Hanya maghrib, lu maghrib, jaklah budaya, Malaysia berwiri. Lalu sampingnya itu aja teroran tertentu dulu, bulan-bulan tertentu. Ini mau nerima jamai macam-macam tekah, baik pemerintah ataupun itu rakyat biasa, urungget, perunggu. Antum biar ajak kendu, jauh kan? Menghadap jihana. Juga proposal hana. Itu sunnah perjalanan kehidupan beliau. Jadi tidak ada terlihat murid-murid beliau. Ya buat apa kan? Murid-murid beliau yang dapat untuk menjadi almarhum Abu Yahya sebagai suri teladan yang baik. Jadi bila mana sebagai murid-murid dapat bukan yang lagi itu satu kebagusan. Abu mudame, Abu golong sih kalau tetapi Abu membatasi bahawa Abu boleh yang ketemu lainnya hanya urus pembangunan dalam PD
Tanya, oh tinan istirahat, jangan tembayang. Tembayang. Jadi tembayang, yang kubur. Kemudian menyonak tu wak melabuh, jangan melabuh. Kan? Menyonak tu wak Bandar Aceh, jangan Bandar Aceh. Menyonak tu awak di Manado atau Gorontalo, jangan Gorontalo. Untuk mendakwahkan tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Seluruh anak-anak dianjurkan kenal. Umi-umi Yino tengah berdakwah bersama isteri Bupati Jamin di negara ya, baik Umi 1, Umi 2, kegiatan terus dakwah yang diikuti oleh isteri daripada Paduka Yang Mulia. Si Paduka Mulia Kak Gede. Oh, subhanallah. Jadi dia ajak penjabat, istri penjabat supaya kembali kepada agama. Baik Umpama Haji, Bupati, istri Bupati mengurus PKK pegak bunga-bunga, mengurus PKK puno kui, ibu PKK puno puno kui, puno bunga. Ini harus ibu PKK mengatib, ajak umat berzikir. Para hadirin-hadirat sekalian, yang kedua, mengapa dibakar buku Abuya Jamal? Ajaran yang menyimpang di antara ajaran adik saya, bukan? Amran Wali, yang ditulis bukunya, bahwa saya, abang saya Muhyiddin Wali, adik saya Nasir Wali, tidak sependapat dengannya, yaitu di dalam mengembalikan damir huwa kepada insan di dalam surah Ikhlas. Makanya ajarannya itu lebih dahsyat daripada ajaran Yahudi dan Nasara. Yahudi menyembah Uzair, Nasara menyembah Isa. Karena kalau dia mengatakan huwa itu kembali kepada insan, berarti insan itu sudah jadi Allah. Mengembalikan huwa kepada insan kamil Muhammad, berarti Muhammad itu Allah. Jadi dia itu telah menyembah Muhammad, telah menyembah Muhammad. Makanya ajarannya itu lebih daripada ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Ini di dalam bukunya. Jadi namanya bukunya agakkan Pak Pendi Buno, lebih bagus dibakar di musnahkan. Mengapa lebih bagus dibakar? Karena MPTT-nya berjuta-juta, jadi berarti tetap mendung. Kata yang ikut Abu Amran tetap mendung. Kata pokok seminar tingkat ASEAN, tingkat internasional sesat. Dengan bukunya telah terjadi penggajian balai muratib ide di Matang. Diperintahkan, nyan awak muratib, Pak muratib, koh balai, di koh balai, dek pemuda-pemuda, sehingga diajukan kepada pemerintah tutun pemudanya, letun putun penjara, karena membuat kezaliman, kekacauan. Wate nak tu pertama penjara, kan dia anggota adanya, kamu damai tahun nak. Kamu han mendamai, kamu han mangat kamu dalam penjara, yaitu daripada mendamai. Karena kamu memerangi orang murtad, memerangi orang murtad. Kabarnya setelah lepas daripada penjaranya, di pertampung Dawud ada Abu Dumin, pejuang. Daripada Dawud Abu Dumin, bang, yang enggak pejuang. Ulun begitu marah dalam penyampaian Saudi PD, seluruh orang PD diadakanlah tasawuf di Masjid Al-Falah, kena gampang-gampang keterangkul. Kekaya itu Tengku Nasir Lantau sebagai MPU PD membuat surat
ajaran tentang keamilan membawa kepada kemurtadan dengan dasar buku Abu Jamal. Dengan dasar, jadi membawa kemurtadan halal darah. Sehingga pengajian itu di stop karena MPU yang mengatakan tidak jadi lagi berlanjut. Dianggap ajaran tersebut membawa kepada murtad. Jadi halal darah. Baru-barunya 2 bulan yang lalu diadakan pengusiran, diusir jamaah tanya yang muatib, yaitu di Aceh Utara, di Alu Iputih, diusir, dekat kecil, dekat awak-awaknya, awak Lampung usir. Jadi tanya, pakong kamu diusir oleh Mubudin ya? Perintah Tengku Zarkashi. Tengku Zarkashi ini adalah sekretaris, mantan sekretaris MPU Aceh Utara. Jadi hanya gampang lun Utar kacinya kau gampang je. Ya gampang lun pakai bahan bisa diusir. Debat dengan Tengku Zarkashi. Hanya murid lah menemu. Kulit tengkunya. Hanya lu muatib yang kan murid tau. Jadi yang kena pakai muatib yang murid tau. Baron, nya gampang lun, berani dah musik. Sampai ke tingkat itu diusir, dicerahkan kepada polisi. Jadi polisi pun permasalahan. Anda siap untuk diadakan berdebat, siap punya. Tapi awaknya aja. Itu semua pun ini adalah penyembah Muhammad. Tuhan kepada Muhammad. Dengan gara-gara buku Abu Jamal. Jadi lon takut tengok, jangan ada balai kadega gaji, ahli darah kana, kemudian pengusiran kana, takut tengok gergaji dia mau dengan gaji, dengan jadi gara-gara bukunya, karena hana paham. Yang dikun oleh Abdul Karim Haji. Jadi lontanya mbak boleh disimpan bukunya. Tekan tanya tengok tadi yang jodoh, ni ayah yang kemurtad ya, nuncuk pantam. Itulah makanya boleh membakarnya kena sayang kepada abang. Jangan gara-gara bukunya terjadi pertumpahan darah di Aceh dan di mana-mana. Tanda-tandanya kena, tanda-tandanya ini yang kecepat. Ulul hati mengantisipasi. Oh awak yang nak tenang nak terpegaknya yang tercah baji. Juta-juta bukalah je. Cuma tanya telur dibakar. Telah dibakar. Kau yang nak senang cila dalam WA. Kirim peng kamu. Kamu tengok, kamu juta free. Yang aja kuatalah. Nak tunggu betul-betul juta, pegak-pegak. Semua telah pernah dibakar. Yang membakarnya oleh adiknya sendiri, kena saya. Kau tahu je. Nak tabuh hayah je. Sama, mentang nama saudara je. Mereka dan Tengku Muhammad. Yang Tengku Atanon, hidung petalah di masjid Debreh menyangkut jamaah petalah lu nasi je banjir lu saudara nyat ana mukulun tanpa ada banyak. Jadi ini harus keras. Tahukah bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat mengapa mengembalikan uang kepada insan dalam ilmu kesucian? Allah menciptakan kepada kita manusianya bernafsu, bernafsu. Binatang bernafsu, manusia yang anak bernafsu tu oleh malaikat anak bernafsu. Tanya munafsu. Nafsunya apa makna nafsu? Nafsu itu perpaduan antara nyawa dengan tubuh.
Segalanya nafsunya nyawang je. Waktu aku puji lembaga Adamnya, tanya, kamu tubuh, ditamong nyawangnya. Kau tamong kepada tubuh, geken nafsu. Geken nafsu. Jadi nafsunya, tidak tasawuf. Ana nafsu itu bersifat hana, bersifat buruk nafsu. Pada awal nafsunya bersifat buruk. Nafsu yang adalah nafsu pada rasul-rasul, para nabi-nabi yang oget. Tetapi nafsu selainnya buruk. Contoh umpama tubuhnya dipuji oleh Allah Ta'ala dari tanah yang berbeda, dari yang bermacam-macam, na yang hanyi, na yang wangi, na yang kef, munajid tanah. Tadi di anjin, artinya di laut oleh malaikat tanahnya yang dijadikan lembaga Adam. Makanya itu nafsu tubuh uno dijinya tidak hilang yang buruk, pemahamannya hilang, cuma ditutup dengan wangi, ditutup dengan wangi. Yang buruknya tetap buruk, tapi ditutup dengan wangi. Maka dia hanya boleh buruk. Jadi oleh karena itu makanya dituntut untuk memperbagus nafsu, belajar tasawuf, mendapatkan yang bagus supaya hadir di hadapan Allah. Maka tingkat yang pertama nafsu amarah. Jadi nafsu yang bertingkat-tingkat, artinya sifat. Tubuh dan nyawanya mempunyai sifat 7 sifat nafsu. Nafsu yang pertama adalah amarah, dan itu nafsu itu condong kepada tabiat tubuh. Apa? Nafsu itu condong kepada tabiat tubuh nanya. Lalai makan, minum, nyawa teput, minta yang pajabu mangah. Oh, ini tajak lebih inam. Tajak lebih. Bagaimana? Cetok, hanya bertenggek le. Yang kemauan pada nafsu amarah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, la ubri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu. Tidak aku lepaskan nafsu. Sungguhnya nafsu ini selalu memerintahkan kepada yang jahat-jahat. Yang nafsu yang kaji, yang ingat tadi kepadanya mentau. Makan, minum, dan nyawa minum. Tapi di Melabuh mana nafsu amarah kalau mengatip digapi buat makan kot mapat lah. Lu mengatip bawa buang ke baino. Lu mengatip lah ibadat. Jadi bijak sekali di Melabuh. Kamu temen mengatip di mana? Luar biasa. Supaya nafsu itu meningkat kepada nafsu lawamah. Nafsu yang lamanya baca ingat Allah tiga-go, baca ingat Allah, mainam ingat ci tiga-go, engkau ingat ci, ingat Allah, ingat macam taban, yang pada ingat macam. Maka dicelalah nafsu dia, dikatakan nafsu lawamah. Timbang ibadat osid, artinya yang mu'en, osid, mu'en pun, mu'en kereta, mu'en kartu, mu'en beliar, ini itu pihak osid. Contoh sandiwara, osid, jak masjid, osid, dengan pengajian,
Muatib masih. Jadi bandua nya nafsu pun aja. Nafsu lawam. Muatib lam. Muatib. Itu dah makna ratib. Ratibnya supaya hudur hati kepada Allah. Supaya dalam hatinya bak teringat Allah. Baik teringat dunianya. Itu teringat dunianya. Dunianya milik Allah. Dan menyeka Allah teringat dunianya. Ijab katanya. Maka meningkatlah nafsu itu menjadi nafsu yaitu mulhamah. Mulhamah maknanya nafsu yang telah diilhamkan, yang telah diberitahu. Ilham pemaknanya diberitahu. Kayak bite dek malaikat amati denyo nyodon nyajak ba Allah dijengkai Allah ajak ba dong dihasta. Menyodon tong Allah dihasta Allah dong ba dong terdupa sayang tak Allah ba dong menyodon ingat Allah lah. Allah lebih sayang, lebih sayang. Yang kita kena malaikat ana jalisun mendakarani, aku duduk serta orang yang mengingat-ingat. Jadi banyak memberitahu malaikat di dalam hatinya mengenai kebagusan dan kehebatan Allah. Ana lemah lagi sifat-sifat kebesaran bupati nah, sifat-sifat kebesaran Jokowi, sifat-sifat kebesaran Pak Kecil Amali Polda hanengali Pangdam Panglima Abri hanengali Polri hanengali. Itu orang-orang yang telah dapat bernafsu mulhamah. Jadi keinginannya untuk beribadah, keinginannya untuk berbuat baik kali cuma agak berat tu, agak berat. Keinginan yang kanan untuk berbuat baik. Was-was telah mulai hilang, keraguan untuk menghadapi hidupnya akan mulai gaduh. Tapi kalau habis lah akibatnya menyohana lenjak belang pula dikilo lenjak laut pulang baju mentang dengan ingatnya baju. Tapi anak lele itu nafsu pun aja meningkat muatib lah supaya bak lemah Allah yang tahu adanya. Pun muatib bak lemah Allah yang tahu adanya. Baik lemah inong yang tahu kaji yang tahu Allah yang tahu. Bak lemah lakon yang tahu Allah yang tahu muatib. Maka meningkatlah nafsu itu kepada nafsu mutmainnah. Apa namanya? Jadi nafsu mutmainnahnya Allah sudah mulai dikat. Jadi nafsu ni, kemauan nafsu sudah mulai hilang. Kemauannya untuk selain Allah mana sudah mulai hilang. Mana lagi kemauan? Itu kemana kepada selain Allah? Yang Allah kata dia. Ama tahu tanya dengan bupati yang lain ada ingat lagi. Ada ingat? Yang Allah yang tahu. Jadi kemauan nafsu untuk selain Allah nanti orang-orang yang nafsu mutmainnah, yaitu orang yang dapat